Oke, perkuliahan kita ini ada mobile augmented reality. Kemudian saya Arif Muhammad Atmoko. Saya dosen sebenarnya, kalau home base-nya ada di teknik komputer. Kemudian apa namanya? Ya, tapi saya ngajar juga di teknik informatika dan sebagainya, di informatika dan sebagainya. Salah satunya tentang augmented reality. Kemudian saya baru saja aktif kembali Mei kemarin setelah studi lanjut. Yang di studi lanjut saya yang saya pelajari yaitu tentang virtual reality, 3D simulations, kemudian seputar haptik dan sebagainya. Kemudian untuk mobile augmented reality ini ada merupakan mata kuliah paralel ya, ada beberapa dosen yang mengajar, tidak semuanya diajar oleh saya, tapi kita koordinasi menggunakan ada koordinasi tentang materi yang mau disampaikan. Langsung saja disampaikan berikutnya tentang, nah, untuk peraturan kuliah sama kurang lebih sama dengan yang di kuliah lain. Jadi di sini, oh ya saya sampaikan bahwa di sini kita perkuliahannya akhirnya jadi daring lagi. Tapi ini daring sementara ya. Jadi untuk sementara ini kita putuskan untuk dari UTY memutuskan untuk perkuliahan tatap muka ditunda. Jadi tidak dibatalkan, tapi ditunda. Mengingat jumlah peningkatan kasus COVID-19, terutama yang jenisnya Omicron itu lagi naik-naiknya, terutama di Jakarta, kemudian di Jogja juga sudah naik, dan di Jogja kayaknya yang juaranya dari Sleman, kita masuk daerah Sleman, jadi termasuk yang banyak sekali yang terkena, jadi perlu segala macam upaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Dan tujuannya adalah satu, yaitu tentang kesehatan kita masing-masing. Ya bukan hanya kesehatan kita, tapi juga kesehatan orang-orang sekitar kita. Baik orang tua mungkin yang tinggal di sini bersama orang tua, kemudian tetangga mungkin, atau tetangga kos dan sebagainya. Prinsipnya kita menghindari mobilitas bersama, sehingga menghindari penularan virus yang menjalar dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga menghindari klaster-klaster virusnya. Maka itu dengan berat hati kami di universitas memutuskan untuk ditunda untuk pelaksanaan luring dan dilaksanakan kembali ke daring. Tetapi ini hanya sementara. Jadi seandainya Anda yang berasal dari luar kota, kemudian sudah terlanjur ada di Jogja, kemudian ngekos dan sebagainya, nggak usah buru-buru pulang. Jadi tetap aja stay di sini, yang penting jaga kesehatan dan sebagainya. Karena seandainya nanti perkembangan COVID-19 ini kondisinya sudah cukup kondusif, terutama di Jogja, sangat dimungkinkan sekali akan segera dilaksanakan kuliah tatap muka sesuai rencana. Walaupun tatap mukanya masih sesuai rencana, kan masih tatap muka terbatas ya. Jadi modelnya campuran antara luring dan daring, di mana nanti Anda akan dibagi dua kelompok, satu kelompok luring dulu, yang lainnya daring, kemudian bertukar posisi ketika di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas itu harus menggunakan protokol kesehatan. Jadi tetap belum bisa 100% tatap muka, tapi itu sudah lebih baik ya. Jadi mungkin yang bagi yang agak kecewa kenapa kok nggak jadi luring ya beginilah kondisinya. Jadi memang ini kita ambil keputusan ini untuk kepentingan bersama, terutama kesehatan kita masing-masing dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian dilanjut tentang peraturan perkuliahan, ini sama seperti yang di perkuliahan lain, kompletnya sama lah, seperti mungkin dosen lain sudah menyampaikan lebih komplit. Kalau saya hanya sebagian kecil saja yang saya sampaikan. Di sini itu jelas mahasiswa wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadir berupa QR code yang di-share oleh dosen, itu wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka ya Anda secara data tertulis tidak hadir. Kemudian di sini yang kedua yaitu mahasiswa datang tepat waktu ya, tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya sebenarnya tidak boleh telat, cuman ini batasan, kalau misalnya kalau dikejar telatnya boleh maksimal berapa nih? Ini 30 menit. Jadi nanti presensi akan saya set untuk aktif hanya 30 menit.
luas keluar dari 30 menit maka akan presensi akan tidak aktif. Sehingga silakan mengisi ketika Anda masuk, ketika sudah ada di share QR code-nya langsung Anda gunakan saja. Jangan kelupaan. Aturannya sebenarnya lebih dari 30 menit tidak boleh mengikuti kuliah. Tapi sejauh ini yang saya lakukan sejak dulu, ketika lebih dari 30 menit bukan berarti tidak boleh kuliah. Kuliah tetap boleh, tetapi jangan mengganggu yang lain dan tidak usah presensi. Jadi tidak usah mengisi presensi. Itu yang biasanya saya lakukan. Sama seperti ini saya juga melakukan seperti itu. Jadi tidak ada presensi lagi setelah 30 menit. Untuk yang pertemuan pertama ini, khusus yang pertama ini saya buat 1 jam. Jadi sampai jam berapa tadi? Jam 2 lebih berapa menit tadi saya kurang tahu. Nah itu, jadi karena pertama kali. Kemudian untuk mempermudah semuanya ya, jadi mempermudah Anda dan mempermudah saya juga. Jadi nanti tidak ada susulan pengisian presensi hadir. Jadi silahkan langsung segera ngisi, jangan sampai lupa. Kalau lupa ya sudah, ikhlaskan saja kehadiran Anda kosong, karena kelupaan mengisikan presensi. Ya. Kemudian juga termasuk misalnya kendala koneksi dan sebagainya, ya itu silakan Anda selesaikan sendiri lah. Saya tidak bisa membantu kalau itu, karena akan merepotkan. Semester kemarin agak sedikit saya bikin fleksibel, jadi ada yang misalnya telat, kemudian mungkin lupa dan sebagainya, saya catat. Saya catat kemudian ketika di review penilaian akan saya lihat gimana presensinya. Apakah yang seperti itu akan mempengaruhi dengan penilaian apa enggak. Kalau mempengaruhi mungkin akan saya tidak lanjuti, kalau enggak ya sudah apa adanya itu. Tapi itu pertama itu melelahkan bagi Anda dan saya sendiri juga, dan hasilnya juga tidak terlalu signifikan. Maka sekarang sudah ditegaskan saja bahwa tidak ada pengisian daftar haji susulan. Jadi ketika sudah terlambat, kemudian waktu menggunakan QR code sudah habis, kemudian misalnya juga kelupaan, ya sudah ikhlaskan aja, berarti Anda tidak hadir secara data, secara presensi. Kemudian media yang digunakan sama yaitu Zoom, karena kita masih daring ya. Zoom, kemudian WhatsApp Group ini juga akan kita gunakan, tapi saya belum membuat ya. Kemudian e-learning untuk mengulang tugas. Nah untuk WhatsApp ini bagaimana? Apakah saya buat kemudian saya share sebentar lagi, saya tuliskan di sini linknya, atau salah satu dari Anda membuat, kemudian nanti saya minta tolong di apa namanya, di invite. Nah ada yang bersedia membuat? Tidak ada yang akan membuatkan? Nah ya maka saya akan buat. Bapak saja yang membuat. Oh ya sudah. Oke, silahkan dibuat, nanti saya di invite ya. Kalau nomor saya sudah sudah tahu belum? Bapak saja yang membuat, Pak, biar enak gitu. Oh ya gitu ya. Ya kalau gitu gimana ya? Ya nanti akan saya buat, kemudian saya apa mungkin tunggu sebentar, saya buatkan dulu ya. Sudah saya tutup share screen-nya dulu.
Oke, untuk grup WhatsApp-nya sudah saya masukkan di chat. Silakan di join. Nah, sudah mulai pada join. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, ini untuk medianya grup WhatsApp ya. Kemudian e-learning akan saya buat, tapi saya belum saya buat ya. Nanti akan saya buat, langsung saya informasikan di grup. Nah, ini makanya grup ini penting supaya komunikasi kita lancar. Jadi jika ada misalnya tugas atau dadakan atau misalnya perubahan jadwal mengajar karena suatu hal mungkin ada pergeseran jadwal, nanti akan saya informasikan lewat grup WhatsApp. Mudah-mudahan tidak ada pergeseran jadwal. Masuk ini saya e-learning juga akan saya sharekan di grup WhatsApp. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ini? Tidak ada, Pak. Ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tentang mata kuliah ini, deskripsinya ada sebagai berikut. Jadi ini intinya adalah mobile augmented reality system yang kita pelajari di sini. Mengembangkan teknologi AR yang mengimplementasikan kemungkinan terbit secara revolusioner. Nah, di sini dikatakan dengan user interface dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalau dilihat perbedaan dengan mata kuliah teknologi AR yang sebelumnya. Kalau teknologi AR yang sebelumnya itu sifatnya adalah perkenalan. Jadi di semester sebelumnya ini adalah sifatnya perkenalan, mengenalkan apa itu augmented reality, kemudian bagaimana implementasinya dan sebagainya. Kalau di mata kuliah ini lebih dalam tentang augmented reality, termasuk ada fitur mobile. Karena tidak semua augmented reality itu mobile ya. Jadi kalau misalnya augmented reality yang menggunakan misalnya contohnya sandbox projector itu, ya itu hanya di situ saja, tidak mobile. Ada sistem juga yang hanya menetap di suatu tempat, nggak bisa mobile. Kemudian kalau misalnya augmented reality-nya itu dengan HP, apakah itu selalu mobile? Itu masih perdebatan ya. Karena kemudian ada satu pakar yang mengidentifikasi atau mendefinisikan konsep mobile itu, yaitu dengan adanya fitur location atau lokasi. Kemudian jadi ketika mobile pindah tempat, itu lokasinya itu akan fitur lokasi itu akan ikut. Nah, contoh misalnya kalau bisa digambarkan ya kayak misalnya Anda main Pokemon Go, Anda pindah tempat kan ya dia akan tampilan dari AR-nya akan berubah juga. Dan berdasarkan lokasi geografisnya. Nah, itu contoh yang mobile itu. Kemudian sedangkan yang tidak mobile ya seperti Anda misalnya Anda menggunakan marker kemudian untuk menampilkan fitur augmented reality di situ ya. Misalnya ada program seperti itu. Nah, itu kan Anda bawa di gunung atau di pantai atau dimanapun markernya sama, yang munculnya akan sama kan, tidak ada yang berbeda. Jadi tidak ada fitur tentang lokasi di situ. Nah, itu yang mungkin menjadi titik sorot dari konsep mobile yang ada di mata kuliah ini dibanding dengan sebelumnya. Kemudian lanjutkan berikutnya yaitu tentang materinya. Jadi di sini materinya yang pertama akan overview atau sekilas pandang tentang teknologi mobile augmented reality. Kemudian juga tentang definisi dari mobile augmented reality systems atau MARS. Kemudian potensi penerapan aplikasi tersebut. Kemudian juga disebutkan tentang arsitektur untuk mobile augmented reality system. Kemudian dilanjut dengan komponen penyusun dan infrastruktur pendukung dari mobile augmented reality system. 6 itu tentang konsep user interface dari mobile augmented reality system. Yang ketujuh tentang tantangan dan batasan penerapan mobile augmented reality system. Nah, kalau kita lihat di sini materinya banyak yang mirip-mirip dengan materi yang sebelumnya, yaitu teknologi augmented reality. Karena memang pengembangan ya, jadi otomatis ya
yang sebelumnya juga akan masuk dibahas di sini juga. Tapi mungkin lebih spesifik ini adalah mobile, tentang yang mobile dengan ada feature location-nya. Jadi tentang user interface, kemudian tantangan dan batasannya itu lebih ke arah mobile, sistem mobile ini. Kemudian lanjut tentang capaian pembelajaran atau yaitu target yang sebenarnya ingin dicapai dari mata kuliah ini. Jadi ada dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan bisa memahami teknologi mobile augmented reality system. Jadi memahami teknologinya. Kemudian yang kedua memahami potensi penerapan aplikasinya. Kemudian setelah tentang potensi aplikasinya, juga Anda diharapkan akan memahami beragam teknologi penyusun dan pendukung mobile augmented reality system. Dan terakhir yaitu mahasiswa diharapkan bisa memahami batasan dan tantangan penerapan aplikasi berbasis smart. Nah, ini di antara 4 ini mungkin yang ketiga yang akan lebih panjang. Sehingga dalam pertemuan yang membahas tentang M3 ini lebih banyak. Dan selanjutnya ini tentang penilaiannya. Karena saya sampaikan tadi bahwa yang di M3 ini materinya lebih banyak, maka prosentase bobot penilaian juga lebih banyak. Bukan berarti ini sebuah tugas ya, jadi jangan dibandingkan, wah ini masa yang tugas ketiga lebih banyak daripada sama ada dengan UTS dan UAS. Ya tidak seperti itu, karena ini isinya ada berapa, nah, kemungkinan akan dibuatkan mungkin 3 tugas atau lebih. Jadi 30% ini dipecah jadi beberapa bagian tugas. Antara lain ini 10%, 10%. Jadi kemungkinan ya tugas 10%, UTS, UAS masing-masing 15%. Kemudian ada kehadiran. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kehadiran itu hanya 0,1 bagian dari penilaian, jadi 10% ya. Jadi memang hanya 10%, tapi bukan berarti Anda tidak usah hadir ya. Karena kalau Anda tidak hadir, mungkin kalau waktu itu ada tugas ya berarti Anda juga tidak mengumpulkan tugas. Jadi sama aja kosong. Jadi ini tetap berimbas kemana-mana. Jadi dulu ketika sebelum-sebelumnya saya juga ketika membuat penilaian, komponen kehadiran tidak saya masukkan dalam komponen nilai, tetapi jadi komponen pertimbangan untuk memberikan nilai. Biasanya selalu seperti itu. Dan biasanya memang kalau yang kehadirannya sedikit, otomatis biasanya nilainya jelek. Karena apa? Ya karena sering bolong-bolong tugasnya jadi. Jadi bolong-bolong kan nilainya akan rendah juga. Nah sejauh ini memang saya belum pernah menemukan yang kehadirannya sedikit nilainya bagus, itu belum pernah ada. Nah sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Kalau belum ada, ini masuk ke slide yang paling berat nih sekarang. Yaitu terima kasih sudah menghadiri perkuliahan di pertemuan pertama ini. Jadi ini aja kita akan perkenalan aja. Jadi di minggu ini memperkenalkan apa saja yang mau dipelajari, kemudian termasuk kontrak juga, penilaiannya akan seperti apa, dan aturan perkuliahan akan seperti apa. Nah aturannya yang saya tulis memang tidak semuanya ya. Tapi ya paling intinya sama-sama seperti kuliah biasanya lah. Yang saya tuliskan tadi cuma tentang masalah kehadiran saja. Jadi ada beberapa hal yang lain mungkin sama seperti perkuliahan yang lain. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Nah, ini kehadirannya ada kurang. Oh ya, tentang kehadiran juga, ya itu yang intinya saya harapkan jangan sampai ada yang terlupa untuk mengisi presensi ya. Karena misalnya untuk terlupa itu melacaknya agak memakan effort ya, atau memakan usaha yang lumayan. Jadi bisa saja kami melihat dari kehadiran di Zoom, karena kan semuanya terrecord di Zoom dan tidak bisa dihilangkan kan. Jadi kehadiran Anda jam berapa sampai jam berapa kelihatan semua. Tapi di situ juga butuh upaya kan untuk melihat itu. Jadi saya harapkan dengan SIA saya sudah cukup. Dengan SIA Anda tidak terlambat, maka akan kelihatan presensinya bagaimana. Kemudian juga
saya juga akan mempertimbangkan kalau misalnya kok partisipannya awalnya 54, kemudian selisih 1 jam, kok tiba-tiba tinggal 40 misalnya. Nah, itu otomatis akan saya lihat di presensi ya, apakah benar semuanya hadir atau cuman absen kemudian leave. Jadi tetap semua di sistem online ini kan semuanya terrecord ya. Walaupun saya tidak menekan record untuk videonya, jadi tidak saya rekam videonya, tetapi data kehadiran itu ada di Zoom dan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi semuanya bisa dari kami dari dosen dan prodi bisa melihatnya. Jadi Anda bisa terlihat masuk jam berapa sampai jam berapa semuanya terlihat di situ. Jadi saya harapkan sih tidak perlu sampai sengoyo itu ya untuk saya melihat presensi, tapi diharapkan semuanya bisa di tepat waktu, tidak lupa mengisi SIA dan masih presensi SIA Mas ya. Kemudian menyenggitu semuanya sampai selesai. Terakhir mungkin ada yang mau tanyakan. Saya kirimkan link sekali lagi untuk memastikan. Oke, kalau nggak ada, oke, ini nanti di chat setelah saya buat untuk e-learningnya akan saya share di grup ya untuk e-learningnya judulnya apa, kemudian kalau misalnya saya menggunakan enrollment key ya, nanti akan saya sampaikan juga. Kalau misalnya saya tidak menggunakan enrollment key ya, nanti akan saya tuliskan tidak ada enrollment key. Nah, intinya kan, member dari e-learning. Ya, e-learning dengan enrollment key atau enggak sebenarnya enggak terlalu banyak pengaruh. Soalnya kalau yang enggak masuk mata kuliah ini juga ngapain masuk. Walaupun kemarin ada yang masuk, jadi di kuliah yang kemarin itu ada satu yang tiba-tiba angkatan 2021 ya, masuk ngapain itu, tapi tugasnya kosong ya, sudah berarti dia mungkin cuma salah masuk aja. Oh ya, sekalian saya sampaikan juga dari pengalaman kemarin ya, ketika tugas ya, di tugas dengan